Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini merupakan satu kondisi di mana kita harus ada kepedulian antar sesama manusia, dan tentu saja ekologi atau hubungan kita dengan alam semesta memang benar-benar harus pula ditingkatkan. Ada kalanya manusia sering jumawa terhadap apa yang sering dibikin atau dibuatnya, tetapi mereka lupa bahwa manusia itu banyak keterbatasan, dan keterbatasan itu bisa berdampak luas, dan apabila itu sifatnya membahayakan, maka tidak hanya membahayakan pada dirinya, tetapi juga bisa membahayakan orang banyak. Mungkin satu desa, mungkin satu kecamatan, mungkin satu kabupaten, atau beberapa kabupaten. Selama bulan Ramadan ini kita memahami peristiwa-peristiwa yang tentu sangat menyedihkan. Betapa saudara-saudara kita yang berada di Demak, Kudus, dan Grobogan mengalami peristiwa besar, yakni banjir. Dan teman-teman kita Muslim berjuang dengan polanya masing-masing. Mereka mengungsi, mereka menginginkan tempat-tempat yang terlindung, yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari faktor-faktor banjir. Di daerah lain seperti Purworejo barangkali juga pernah mengalami hal yang sama. Ada jebolnya tanggul yang tentu membahayakan beberapa kecamatan. Tetapi yang menimpa saudara kita yang ada di Demak, yang ada di Kudus, mencapai hal yang sangat signifikan. Ada 88 desa yang terendam dengan banjir. Ketika ada tanggul yang jebol, itu membuktikan bahwa semua yang terkait dengan buatan manusia tidak ada yang tidak beresiko. Semua pasti beresiko. Sebagaimana telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan, itu semua disebabkan karena ulah manusia. Dalam hal ini tentu kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Tentu hal yang sama bisa menimpa siapa saja. Apalagi konon kabarnya mungkin di Jawa Tengah akan ada wadas yang akan dijadikan sebagai bendungan yang konon kabarnya terbesar di Asia. Pertanyaan kita berikutnya adalah, ketika ada hal-hal yang paling negatif yang terjadi, tentu yang terkena dampak adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Banjarnegara. Ini merupakan satu kondisi yang harus dipertimbangkan lebih dalam. Setidaknya teknokrat yang memahami akan hal ini harus lebih mempertimbangkan tentang bagaimana safety atau keselamatan dari masyarakat di sekitarnya. Kita tentu tidak menginginkan adanya musibah, tetapi kadang musibah itu datang menjadi peringatan bagi kita harus memahami sesuatu dengan baik. Ilmu harus dimiliki untuk bisa membangun atau melaksanakan sesuatu. Kaitan dengan banjir ini, tentu kita harus sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang ini masih berada di tengah kesusahan. Di saat bulan Ramadan, mereka jangankan memasak, mereka berganti pakaian pun mungkin tidak sempat, karena rumahnya terendam oleh air. Ada yang
ketinggiannya mencapai 130 cm, bahkan ada yang lebih. Ironis memang, tetapi itulah yang terjadi. Ketika manusia membanggakan tentang apa yang telah diperbuatnya, kebaikan-kebaikan yang telah ada, tentu ketika sudah terjadi seperti ini, bagaimana kita mensikapinya? Ketika pemimpin berupaya untuk memberikan yang terbaik, tetapi pelaksananya tidak menguasai apa yang menjadi instruksi dari pimpinan kita, maka tentu itu menjadi petaka. Maka ketika ada hal seperti ini, yang perlu dilakukan adalah bagaimana berupaya membuka posko-posko, membuat sesuatu yang bernilai kemanusiaan, mengumpulkan sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka, akses-akses bantuan yang real yang diperlukan. Inilah yang menunjukkan kondisi bahwa manusia tidak boleh berdiam diri atas kesusahan yang ditimpa atau yang menimpa saudaranya. Seorang muslim tentu harus berupaya mengambil satu kondisi, tidak perlu menunggu, tetapi bagaimana memberikan semangat, setidaknya doa kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Hal positif lainnya mungkin adalah dengan kapasitas ini tentu pembangunan-pembangunan yang kaitannya dengan infrastruktur mari diperdalam, terutama adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang sedang belajar akademik, sedang kuliah mungkin, menekuni ilmu tentang ekologi, menekuni ilmu tentang bangunan, bagaimana supaya tidak hanya sekedar bangunan yang tahan gempa. Ketika kita dulu mengalami gempa tahun 2006, nah tanggal 27 Mei tahun 2006 kita pernah mengalami gempa besar di Bantul, Yogyakarta, dan juga menimpa daerah-daerah yang lain. Dalam hal ini tentu kita harus juga memikirkan bagaimana bendungan yang sanggup menahan debit air dengan kekuatan maksimal, yang tentu itu harus dipikirkan sama-sama. Apabila sampai terbersit kalimat bahwa air lupa dengan jalannya, tentu ini harus dipertimbangkan juga bagaimana manusia memikirkan drainase yang baik, pengairan yang baik. Sementara di daerah kita mungkin hujan saja kadang-kadang, tapi di daerah lain ada yang tertimpa bencana banjir. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Tentu merasa empati terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah menjadi satu sarana kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daerah siapa sangka yang tentu daerah Demak yang kita jarang menyaksikan atau mengerti beritanya, tetapi saat ini di media diberitakan bahwa mereka ada musibah yang sangat besar. Di sana ada momen yang sangat bersejarah, ada makam Wali Songo, ada Masjid Agung Demak, dan ada memorabilia yang lain, sehingga ini bisa memberikan satu kondisi. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk daerah kita? Kadang kita merasa bahwa ketika teman kita bermasalah, kita tidak bermasalah, maka kadang kita tidak bisa merasakan permasalahan mereka. Tetapi dalam hal ini tentu patut kita waspadai, kita sikapi sama-sama bahwa daerah kita adalah daerah yang belum sama sekali bebas atau selamat dari posisi ini. Dan yang paling penting adalah tata kelola sesuai dengan kewajiban dan kapasitas masing-masing.
Yang pemimpin silahkan belajar tentang bagaimana pengelolaan ekologi, tentang manajemen lingkungan, bagaimana cara menanggulangi tanah longsor, banjir, bagaimana membuat tanah-tanah yang ditanami dengan tanaman yang tentu bisa menahan untuk tanah longsor. Bagaimana supaya bangunan-bangunan dengan dataran-dataran rendah segera diberikan penyelamatan-penyelamatan yang real, sedia payung sebelum hujan. Jangan ketika kita sudah tertimpa musibah, sudah ada bencana, kemudian bertindak atau bersikap seakan ini menjadi pertolongan, padahal kita telah diberikan kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk berintrospeksi, kesempatan untuk bisa memberikan hal yang positif terhadap diri kita. Yang perlu kami ingatkan kembali adalah bahwa bumi yang kita injak sekarang ini, rumah yang kita huni saat ini, bukan rumah kita dalam aspek yang lama, tetapi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Kalau ke depan kita mempunyai pengelolaan lingkungan yang baik, kita mempunyai plan atau perencanaan, baik plan A atau plan B ataupun bahkan plan C, sehingga ada alternatif-alternatif yang harus dan perlu dilakukan. Tentu anak cucu kita akan merasa senang. Tetapi ketika kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan ribuan bahkan puluhan ribu masalah yang terkait dengan hunian, terkait dengan rumah tinggal, atau dengan hal-hal yang sifatnya capaiannya adalah ma'isyah atau penghasilan, maka tentu mereka akan merasa bersedih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW adalah Allah itu mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal ini adalah kuat secara ilmu, kuat secara ibadah, kuat secara akidah, kuat secara akhlak dan yang lainnya. Secara harta tentu karena Islam ini mengkondisikan, selain kita juga bisa membaca syahadat sebagai rukun Islam, tentu hal yang berikut yang harus dilakukan adalah sholat. Orang punya kemampuan sholat yang baik, itu tentu harus dilandasi dengan ilmu. Tentu dengan ilmu mereka harus belajar bagaimana belajar secara fasolatan yang baik, ilmu tentang sholat, terus bagaimana ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, dan ilmu tentang haji. Hal-hal ini patut dan layak untuk dipertimbangkan. Musibah-musibah yang terjadi tentu bisa kita jadikan sebagai sarana menasihati diri kita. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang menimpa saudara-saudara kita, kita hanya diam saja. Setidaknya mari kita doakan teman-teman kita yang berada di daerah ini, Demak, Kudus, dan Grobogan, ini mempunyai satu kondisi yang luar biasa menyedihkan. Bagaimana ketika ada saudara-saudara kita yang di sana, ada yang di Kudus, ada yang di Demak, ada yang di Grobogan. Mereka terlunta-lunta hidupnya, mereka susah hidupnya. Sementara kita di sini tidak ada kepedulian. Setidaknya mendoakan di forum-forum resmi, karena sama-sama Jawa Tengah. Andai kata tidak merasa sama-sama Jawa Tengah, ya sama-sama orang Indonesia. Kalau memang sekupnya tidak semua orang Indonesia, ya sama-sama orang Jawa. Kita tidak bermaksud untuk Jawa sentris, tetapi bagaimana supaya keberadaan mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Pola-pola yang ada sekarang merupakan satu pembelajaran yang harus dipertimbangkan. Hal apapun bisa terjadi. Orang-orang tentu harus berpikir bagaimana menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan kehidupan kita
baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi apapun itu, patutlah kita berintrospeksi terhadap apa yang ada. Pembangunan yang sekarang ini sedang kita bangun, apakah mempunyai kekuatan yang besar untuk menahan misalnya banjir, menahan tanah longsor atau anti gempa atau hal-hal lain. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Tidak semua kita bisa melaksanakan puasa, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim yang berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Tapi apapun itu, perlu kita pahami sama-sama nilai dari ibadah, bagaimana kepedulian kita, itu harus kita buktikan. Kita doakan teman-teman kita, sesama muslim dan sesama warga Indonesia yang kebetulan menimpa Jawa Tengah. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang perlu bertanggung jawab akan hal ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengikhtiarkan supaya segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa saja, baik melalui tangan pemerintah Jawa Tengah ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, yang tentunya bisa segera dimanfaatkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tidak perlu kita membedakan apa agamanya, apa kepercayaannya, apa keyakinannya. Tapi mereka yang susah harus dibantu. Mereka yang lemah harus dikuatkan. Mereka yang putus asa harus dimotivasi untuk bangkit kembali. Tapi yang paling penting adalah berikan kesempatan mereka untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bisa bangkit dari permasalahan. Mereka bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Maka yakinlah bahwa kemampuan mereka akan bisa memberi dampak positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita upayakan, kita mendoakan teman-teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar yang baik, dan banjir yang menimpa saudara-saudara kita segera diredakan, segera dihilangkan, dan masyarakat bisa diberikan kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, manfaat, dan banyak. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kita berikan dan panjenengan sampaikan, dukungan-dukungan apapun yang panjenengan sampaikan kepada kita semua, insya Allah bisa menguatkan satu sama lain. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.